Social engineering, jadi penipuan yang ada di Indonesia untuk membobol rekening secara online itu kebanyakan menggunakan modus social engineering. Jadi modus social engineering itu adalah rekayasa sosial. Rekayasa sosial yaitu teknik manipulasi, memanfaatkan kesalahan ya. Sekali lagi ya, memanfaatkan kelengahan manusia atau user itu untuk mendapatkan akses informasi pribadi. Jadi penipu ini bukan membobol sistem perbankannya, membobol e-walletnya enggak, tapi memanfaatkan kelemahan atau kelengahan dari user atau pengguna itu sendiri. Nah, jadi sebagai ilustrasi misalnya kita itu punya bangun benteng ya. Benteng ini udah batu batanya udah kuat sekali, kemudian pintunya dari besi. Nah, ini benteng ini kita umpamakan ini perbankan atau e-wallet itu udah aman sekali. Kemudian kita dibawain kunci. Nah, suatu saat kunci itu dipinjam oleh teman kita. Kunci itu dipinjam oleh teman kita, kemudian ternyata diduplikat sama teman kita tadi itu, kemudian kunci yang asli dikembalikan ke kita. Nah, ternyata teman kita itu ketika mau masuk sudah nggak butuh kunci asli tadi, tetapi memakai kunci duplikat tadi. Jadi gagah apapun bentengnya, sekuat apapun bentengnya, pintunya terbuat dari besi, tapi kuncinya sudah diduplikasi sehingga teman kita bisa masuk. Nah, sistemnya social engineering itu ya seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya dibekali data-data pribadi yang harusnya kita jaga keamanan kita, tetapi kita beritahukan ke penipu data-data itu sehingga penipu bisa masuk ke sistem, mengakses sistem dengan atas nama kita. Jadi ilustrasinya seperti itu. Ya, contoh e-wallet. E-wallet itu yang namanya nomor telepon yang terhubung dengan e-wallet ditambah dengan kode OTP itu jangan sampai dikasih tahu ke orang lain, kan seperti itu. Atau rekening e-banking itu jangan sampai ya, kartu ATM kita, foto kartu ATM kita bolak-balik, atau kalau data itu ya data nomor kartu kita, CVV kita itu jangan sampai diketahui oleh orang lain, karena begitu data-data itu diketahui oleh orang lain ditambah kode OTP. Kode OTP itu kode yang masuk ke nomor kita. Lah itu kan hanya kita harusnya yang tahu, tetapi ketika kita berikan ke orang lain, kita sampaikan ke orang lain, bisa jadi orang lain akan membobol m-banking kita. Jadi modusnya macam-macam ya. Misalnya ada giveaway. Wah, kita menang giveaway nih. Kita menang giveaway. Kemudian si penipu ini bilang bahwa ini syaratnya harus screenshot m-bankingnya, saldonya berapa sebagai bukti. Kemudian kita screenshot. Nah, kalau saldonya kurang biasanya sama penipu, ini tambahin deh saldonya untuk pancingan. Jadi nanti kita diminta isi saldo. Katakanlah misalnya 500.000, 1 juta. Kemudian setelah saldo kita terisi, penipu akan meminta data pribadi kita. Misalnya nomor ATM, kemudian CVV ya. Kemudian setelah itu ada kode yang masuk ke handphone kita. Yang kode itu sebenarnya adalah kode OTP perbankan. Ya, kode OTP perbankan ini ketika diketahui oleh orang lain, maka yang terjadi adalah penipu bisa membobol rekening kita karena penipu sudah tahu nomor ATM, kemudian CVV, kemudian ditambah kode OTP yang harusnya bersifat rahasia, tetapi penipu tadi mengkamuflase. Oh, itu kode hadiah kok. Sampaikan ke kita. Itu adalah kode hadiah yang apabila kode itu tidak disampaikan, maka kita nggak tahu kamu itu benar penerima hadiah atau bukan. Jadi kamuflase atau ini penipu membrainwash otak kita itu seperti itu. Jadi dibilang kode hadiah padahal itu adalah kode OTP perbankan. Jadi media social engineering, jadi penipuan social engineering itu bukan penipu yang hacker, jagoan hacker canggih kemudian masuk ke sistem perbankan, enggak, tetapi memanfaatkan kelengahan kita, memanfaatkan kesalahan kita. Ya, kita yang lengah, kita memberikan data-data yang seharusnya, sekali lagi ya, prinsip social engineering, kita memberikan data-data yang seharusnya tidak kita berikan kepada orang lain. Data-data yang harusnya bersifat rahasia. Nah, itu kita berikan sehingga rekening kita bobol, sehingga e-wallet kita bobol. Ada lagi yang modus misalnya pergantian tarif layanan, mengaku dari bank nanti WA ke kita, oh ini ada pergantian tarif layanan dari 50.000 jadi 500.000 misalkannya. Ya, kemudian kita disuruh klik link. Nah, di link itu ternyata kita disuruh ngisi formulir. Ya, ngisi formulir yang ternyata di formulir itu ada data-data pribadi, nomor kartu ATM, CVV, ya, kemudian PIN ATM dan sebagainya. Kemudian ada OTP masuk, kita disuruh masukkan juga. Lah, artinya apa? Penipu sudah mengambil data-data pribadi kita, data-data yang seharusnya tidak boleh ada yang tahu
selain kita, termasuk kode OTP. Kode OTP itu kan masuk ke handphone kita. Secara logika hanya kita yang tahu gitu loh. Tetapi dengan kamuflase tadi, kita akan menginputkan kode OTP tadi yang ternyata ditangkap oleh penipu kan seperti itu. Sehingga dengan data-data itu penipu akan mengakses m-banking kita atau penipu akan mengakses e-wallet kita. Ya ada lagi misalnya, ada penawaran menjadi nasabah prioritas suatu bank. Nah kita tertarik karena dengan nasabah prioritas kita nggak perlu antri, kita nggak perlu antri sana sini, kita langsung dilayani teller, terus kemudian kalau kita nabung bunganya lebih besar, kalau deposito bunganya lebih besar. Nah, ternyata kita diarahkan ke link phishing. Link phishing itu adalah link palsu, link buatan penipu. Jadi ini link bukan punyanya bank. Jadi link ini adalah punyanya bikinannya penipu. Jadi bukan link perbankan. Memang logonya itu sama, ada logo nama banknya gitu sama, tetapi itu adalah buatan penipu. Jadi itu adalah website palsu, link palsu. Lah, ketika kita menginputkan data-data pribadi tadi termasuk nomor ATM, ingat nomor ATM itu bersifat rahasia. Banyak sekali ya penipuan-penipuan modus social engineering ini berasal dari meminta nomor kartu ATM ya. Kemudian kita menginputkan di form tadi yang kita pikir itu adalah punyanya perbankan tadi, padahal itu adalah web palsu, termasuk kode OTP yang masuk ke handphone kita inputkan ke situ. Yang terjadi apa? Penipu berbekal dengan data-data pribadi itu bisa mengakses m-banking kita. Jadi seperti itu, social engineering itu jadi memanfaatkan kelemahan kita, memberikan data-data ya, memberikan data-data pribadi yang harusnya tidak boleh diketahui orang lain. Nah, metode social engineering itu seperti itu, dan itu banyak sekali terjadi, dan hampir pembobolan rekening itu dengan metode social engineering seperti itu. Atau ada juga yang penipu mengaku misalnya sebagai kurir paket, misalnya sebagai undangan pernikahan, atau kemudian mengirimkan tilang elektronik dan sebagainya, kemudian memberikan file ke kita untuk kita klik. Nah, padahal file itu adalah file yang bisa mengambil data-data di handphone kita, sehingga ketika kita menginstal file tersebut, mengallow permission file tersebut, kemudian yang terjadi adalah penipu bisa mengambil data-data yang ada di handphone kita, termasuk data username yang tersimpan di Google, password yang tersimpan dan sebagainya. Akhirnya apa? E-wallet kita, m-banking kita bisa saja diambil alih oleh penipu. Dan ini modusnya adalah mereka berkamuflase gitu loh. Penipu itu menyamar, karena penyamaran ini mereka bisa macam-macam, bisa menyamar jadi pegawai bank, bisa menyamar jadi anggota kepolisian, bisa menyamar giveaway artis dan sebagainya. Jadi metode social engineering itu sangat berbahaya. Jadi intinya ketika penipu menggunakan metode social engineering ini adalah dengan cara mereka akan berusaha mati-matian sekuat tenaga mendapatkan data-data pribadi kita untuk membobol rekening atau e-wallet kita. Ya, seperti kita ketahui misalnya data nomor kartu ATM, data nomor telepon, tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian ditambah kode OTP yang masuk ke handphone kita. Metode nyuri kode OTP juga macam-macam, banyak banget ya. Misalnya dengan menginstal file APK tadi ya, mengaku sebagai kurir paket, mengaku dari kepolisian ada tilang elektronik, mengaku dari undangan pernikahan dan macam-macam. Kemudian kita klik tadi sehingga OTP bisa mereka ambil, atau mereka menyamar misalnya sebagai artis ngasih giveaway, kemudian ini tekan tombol-tombol tertentu ya, misalnya tekan tombol 1 sekian pagar call. Nah, padahal itu adalah tombol atau call untuk SMS forwarder. Jadi setiap SMS yang masuk langsung dialihkan ke penipu. Nah, itu bisa juga. Jadi nanti ada SMS OTP langsung lari ke OTP tadi langsung lari ke handphonenya penipu. Itu juga bisa terjadi gitu loh. Jadi hati-hati ya teman-teman. Metode social engineering ini adalah metode di mana penipu ini akan memanfaatkan kelengahan kita, sehingga kita akan memberikan akses data kita, baik melalui telepon, melalui WA, atau melalui form yang kita input, atau kita install aplikasi sembarangan. Intinya, mereka mencuri data-data pribadi kita untuk login ke aplikasi, baik e-wallet ataupun aplikasi perbankan, m-banking dan sebagainya, menggunakan data-data pribadi kita. Ya, jadi jangan asal percaya terhadap orang-orang yang baru kita ketahui nomornya, meskipun mereka mengaku dari perbankan, mereka mengaku
dari polisi, jangan langsung percaya karena bisa jadi itu adalah penipu yang menggunakan perangkap social engineering untuk mendapatkan data-data kita kemudian menguras habis uang dalam rekening kita atau e-wallet kita. Ya, sebarkan informasi ini jika dirasa bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Share sebanyak-banyaknya video-video dari Atrivi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.